Halo sahabat, berawal dari kota Riyadh, Arab Saudi. Dia adalah Kareem Al-Fahd, 45 tahun, seorang pengusaha kaya raya yang sering bepergian ke luar negeri. Ia tinggal di rumah besar bersama istrinya, Noura binti Yasin, 38 tahun, wanita elegan dan lembut, berasal dari keluarga terpandang. Di rumah mereka bekerja 2 TKW asal Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia, Sari, 26, wanita kalem dan rajin, serta Rina, 23, ceria dan ramah. Kisah ini berawal dari ketenangan, lalu berubah menjadi pilihan-pilihan tak biasa demi mempertahankan cinta dan ketulusan hati. Dari kota mana kamu nonton kisah ini? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa saling kenal. Panas matahari Riyadh siang itu terasa menyengat. Di dalam rumah berlantai 2 di kawasan elit Al-Malas, 2 wanita muda terlihat sedang mengepel lantai ruang keluarga. Sari dan Rina, 2 tenaga kerja wanita asal Cilacap yang sudah setahun bekerja di rumah keluarga Al-Fahd. Sari, 26 tahun, berwajah oval, kulit sawo matang cerah, dengan mata sayu dan alis halus. Ia berhijab warna pastel, tubuhnya ramping, gerak-geriknya pelan dan penuh kehati-hatian. Sementara Rina, 23 tahun, tidak berhijab, rambut lurus sebahu diikat rapi, kulit putih langsat, senyumnya cepat muncul, ekspresif, dan sering bersenandung pelan saat bekerja. Tuan Kareem, majikan mereka, baru saja kembali dari perjalanan bisnis ke Dubai. Pria berusia 45 tahun itu memiliki postur tinggi tegap, berewokan tipis, dan mata tajam berwarna coklat tua. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses bidang distribusi bahan bangunan. Kareem berjalan masuk ke rumah dengan langkah lelah, mengenakan taup putih yang masih tampak rapi. Sari, bisa tolong buatkan teh? Ucapnya pelan seraya duduk di sofa panjang. Baik, Tuan, jawab Sari sambil buru-buru berdiri dan masuk ke dapur. Rina ikut menurunkan tas koper dari tangan Kareem. Ia menyodorkan handuk kecil untuk mengelap keringat di leher majikannya. Capek banget ya, Tuan? Katanya dengan nada akrab. Kareem mengangguk sambil tersenyum. Hari ini penuh rapat dan perjalanan panjang. Interaksi itu tampak biasa bagi mereka. Tapi di mata orang luar, kedekatan itu mulai terasa berbeda. Selama 2 bulan terakhir, intensitas interaksi Kareem dengan kedua TKW itu makin sering. Sari sering diajak berdiskusi tentang buku-buku yang dibaca Kareem. Ia suka mendengarkan, mengangguk pelan meski kadang tak mengerti isi buku yang dibacakan. Sedangkan Rina, dengan gayanya yang ceria, sering membangkitkan tawa Kareem lewat celetukan-celetukannya saat menyajikan makanan. Malam itu, rumah terlihat tenang. Noura, istri Kareem, sedang berada di Jeddah sejak 3 minggu terakhir untuk menjenguk ibunya. Jadwal kepulangannya belum diberitahu pasti. Sari sedang membereskan meja makan. Rina menyapu lantai ruang tamu. Kareem duduk menatap layar laptopnya sambil sesekali melirik ke arah mereka. Tanpa sadar, ia tersenyum sendiri melihat Rina bersenandung lagu Jawa pelan-pelan. Sari memperhatikan itu dari jauh. Wajahnya tidak menunjukkan iri. Tapi ada sekilas sorot bingung yang sulit dijelaskan. Tuan, tehnya sudah jadi, ucapnya sambil menyodorkan gelas bening. Terima kasih, Sari. Duduklah sebentar, kata Kareem dengan lembut. Sari ragu. Tapi akhirnya ia duduk di pinggir sofa. Rina ikut duduk di lantai sambil menyandarkan punggung ke kursi. Mereka bertiga larut dalam obrolan ringan. Tentang cuaca Riyadh, tentang makanan Indonesia, dan tentang kenangan masa kecil. Tiba-tiba, terdengar suara kunci diputar dari arah pintu depan. Langkah sepatu hak tinggi menyusuri koridor. Rina dan Sari buru-buru berdiri. Wajah Kareem sedikit kaget, tapi belum sempat berkata apa-apa. Pintu terbuka dan muncul sosok wanita anggun mengenakan abaya hitam dan kerudung abu. Noura berdiri di ambang pintu. Tatapannya lurus. Wajahnya tak menunjukkan amarah, tak juga tersenyum. Ia menatap suaminya yang masih duduk santai, lalu menoleh ke arah 2 TKW yang kini berdiri gugup. Tak ada yang bersuara. Suasana di ruang tamu langsung membeku. Noura meletakkan kopernya pelan, lalu berjalan melewati ketiganya. Ia berhenti sejenak di depan Kareem. Pandangannya jatuh pada gelas teh di meja. Ia lalu berkata pelan, "Sudah makan malam semua?"
Tak ada yang menjawab. Sore itu langit Riyadh masih menyimpan panas. Matahari menggantung rendah, mewarnai dinding rumah Al-Fahd dengan semburat oranye lembut. Di dalam rumah, Noura duduk sendiri di ruang tengah. Tangannya menggenggam gelas berisi kopi hitam, namun tak sedikit pun ia minum. Matanya terpaku ke dinding, kosong dan diam. Ia tidak bertanya tentang apa yang dilihat semalam. Tidak menyindir, tidak mengungkit. Tapi dari sorot matanya, ada badai yang berputar di dalam hatinya. Sejak pagi, Rina dan Sari bekerja dengan canggung. Sari lebih banyak menunduk, menghindari kontak mata dengan sang nyonya rumah. Rina, yang biasanya bersuara ceria, kini memilih diam dan cepat menyelesaikan tugasnya di dapur. Karem pun tak banyak bicara. Ia sesekali melihat ke arah Noura yang tampak tenang. Tapi ia tahu, dalam diam itulah istrinya menyimpan seluruh pertanyaan. Malam hari, Karem mengetuk pintu kamar Noura. Ia masuk perlahan, membawa sebuah nampan berisi teh hangat. Noura sedang duduk di tepi ranjang, mengenakan abaya abu gelap, rambutnya tersisir rapi ke belakang. "Tehnya kubuat sendiri," ucap Karem pelan. Noura menoleh. "Terima kasih." Karem duduk di sisi ranjang. Suara detak jam dinding terdengar lebih nyaring dari biasanya. "Aku pulang lebih cepat karena rindu," kata Noura akhirnya. Karem terdiam. "Aku lihat kamu tertawa kemarin. Tawa yang sudah lama gak kudengar," lanjutnya tanpa menatap. Karem menunduk, tangannya menggenggam lutut. "Mereka baik, Noura. Tapi aku gak pernah berniat." "Aku tahu," potong Noura. Suaranya tetap lembut. "Aku lihat, dan aku tahu." Ia menoleh perlahan ke arah suaminya, lalu berkata, "Aku bukan marah. Hanya sedang belajar memahami." Keesokan harinya, Noura duduk di ruang makan. Ia memanggil Sari lebih dulu. Sari datang dengan langkah ragu. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Duduklah," ucap Noura. Sari menuruti. Ia tak berani mengangkat kepala. "Aku tahu, kamu wanita baik. Kamu menjaga rumah ini dengan baik," ujar Noura, nadanya pelan. Sari mulai menangis. Air matanya mengalir pelan tanpa suara. "Aku ingin tahu satu hal saja. Kamu menyayangi suamiku?" Sari terdiam. Tak mampu menjawab. Tapi air matanya menjawab segalanya. Noura mengangguk. "Kamu tidak bersalah. Perasaan itu bukan kesalahan." Lalu, giliran Rina dipanggil. Gadis muda itu masuk dengan langkah ringan tapi gugup. Ia mencoba tersenyum, tapi senyumnya patah. "Rina," Noura memulai, "aku ingin jujur padamu, karena aku yakin kamu juga jujur padaku." Rina menggigit bibir. Ia mengangguk pelan. "Apa yang kamu rasakan terhadap suamiku?" Rina menatap Noura dengan mata memerah. "Aku kagum dan nyaman. Tapi aku tahu batas." Noura tersenyum kecil. "Kamu tahu kenapa aku tidak marah?" Rina menggeleng. "Karena aku bisa melihat, dia lebih tenang akhir-akhir ini. Ada tawa yang kembali. Dan itu bukan hal yang buruk." Rina tak bisa menahan air matanya lagi. Ia menangis di depan Noura, menggenggam tangan sang nyonya dengan gemetar. Sore itu, Noura kembali duduk sendiri. Di teras rumah, angin gurun membawa bau debu dan panas. Ia menatap pohon kurma kecil di halaman, lalu berkata sendiri dalam hati, "Jika dua perempuan bisa membuat satu lelaki bahagia, kenapa aku harus menyimpan semua bahagiaku sendiri?" Di ruang keluarga rumah Tuan Karem di kawasan Al-Murabbah, Riyadh, aroma kapulaga dari teh Arab tercium lembut. Langit sore mulai meredup, meninggalkan warna keemasan di kaca jendela besar yang menghadap taman kecil. Noura duduk di lantai, bersandar pada sofa dengan sajadah tergulung di sampingnya. Matanya menatap kosong ke arah pot tanaman sukulen yang dipajang di sudut ruangan. Ia memanggil Karem masuk. Pria itu datang dengan langkah hati-hati, mengenakan gamis putih dan kefiyah merah yang masih tersampir rapi di bahunya. Ia tahu, ini bukan perbincangan biasa. Noura menatapnya. "Aku sudah lama berpikir," ucapnya tenang. Karem duduk di seberangnya, menunduk. "Aku tahu kamu lelaki baik. Kamu tidak pernah melampaui batas.
tapi aku bisa melihat hatimu telah berubah. Karem menahan napas. Aku tidak berniat menyakiti perasaanmu. Aku tidak tersakiti, potong Noura lembut. Aku hanya merasa, mungkin selama ini aku terlalu sering pergi. Terlalu sibuk menjadi istri yang mandiri, sampai lupa suami juga butuh dijaga. Suasana menjadi sunyi. Detik jam dinding terdengar seperti palu kecil yang mengetuk setiap keraguan mereka. Aku mencintaimu, Karem. Dan aku percaya kamu mencintaiku, kata Noura. Tapi aku juga tahu, ada dua perempuan di rumah ini yang mulai mengisi kekosongan yang tak pernah bisa aku isi selama ini. Karem mengangkat kepala. Matanya mulai basah. Aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Sari yang selalu menjaga waktumu, dan Rina yang menghiburmu seperti anak kecil. Karem terdiam. Tangannya mengepal di atas lutut. Aku tidak bisa memilih jalan perempuan pada umumnya. Aku tidak ingin menjadi wanita yang penuh curiga atau menuntutmu untuk meninggalkan mereka. Lanjut Noura, suaranya semakin dalam. Ia menarik napas dalam-dalam. Kalau kamu merasa mereka membawa ketenangan, nikahi mereka. Secara sah. Tapi aku tetap istrimu. Dan mereka bukan saingan. Mereka akan jadi keluarga. Karem tak percaya telinganya. Ia menatap Noura dengan campuran kagum dan pilu. Apakah kamu serius? Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Noura mengangguk. Aku tidak mengatakannya karena putus asa. Tapi karena aku memilih cinta yang tidak egois. Hari itu juga, Karem mengajak Sari dan Rina duduk bersama di ruang tamu. Ia memulai dengan permintaan maaf, karena terlalu lama membiarkan situasi menggantung. Ia menyampaikan bahwa Noura telah mengusulkan sesuatu yang mengejutkan. Sari menangis. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tak percaya nyonya rumah yang selama ini ia hormati justru berkata seperti itu. Rina pun tak kalah kaget. Ia gelisah, merasa tak layak. Aku cuma pembantu, Tuan. Kami nggak pantas, ucapnya terbata. Noura mendekat, lalu duduk di antara mereka. Ia menggenggam tangan keduanya. Kalian tidak merusak rumah tanggaku. Kalian justru menyelamatkan seseorang yang kucintai. Dan aku butuh kalian untuk menjaganya saat aku tak ada. Sari semakin terisak. Rina tak mampu berkata-kata. Malam itu, mereka sholat berjamaah untuk pertama kalinya. Karem sebagai imam, di belakangnya Noura, Sari, dan Rina. Dalam satu ruangan, tanpa dendam, tanpa kecemburuan, hanya ada niat untuk saling menjaga. Setelah sholat, Karem menunduk dalam-dalam kepada istrinya, lalu berkata dengan suara bergetar, Aku bersaksi, kau adalah perempuan terkuat dan paling mulia yang pernah kutemui. Di pagi yang tenang, halaman rumah Tuan Karem Al-Fahd di distrik Al-Malas, Riyadh, terasa lebih hening dari biasanya. Burung-burung merpati bertengger di dahan kurma, seolah ikut menahan napas. Di teras belakang, Noura duduk bersama dua perempuan muda yang selama ini bekerja di rumahnya, Sari dan Rina. Sari mengenakan gamis polos warna biru laut, rambutnya terikat sederhana. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya gelisah. Di sampingnya, Rina duduk kaku, mengenakan jilbab krem yang jarang ia pakai. Tangannya tak henti meremas ujung gamis. Mereka berdua tak pernah menyangka bahwa pagi itu, nyonya rumah mereka akan memanggil dengan suara lembut dan penuh senyum. Noura membuka pembicaraan dengan tenang. Aku tahu kalian pasti kaget dengan apa yang aku sampaikan beberapa hari lalu. Sari mengangguk perlahan, matanya mulai basah. Aku tidak pernah menganggap kalian mengganggu rumah tanggaku. Justru aku melihat bagaimana kalian menjaga rumah ini saat aku pergi, bahkan menjaga hati suamiku lebih dari yang pernah kuduga. Rina menunduk, air matanya jatuh. Kami tidak pernah berniat, Bu, kami cuma. Noura mengangkat tangannya, menyentuh pundak Rina. Aku tahu. Aku melihat sendiri bagaimana kalian menjaga jarak, menahan diri. Tapi aku juga bisa merasakan, kalian mencintainya. Sari langsung menunduk, menangis pelan. Maafkan kami, Bu, kami nggak pantas ada di antara kalian. Noura tersenyum, meski wajahnya terlihat lelah. Justru karena kalian tidak merasa pantas, aku tahu kalian tulus. Hening.
Hanya suara angin yang menggesek tirai bambu di sisi rumah. Apakah kalian bersedia menjadi bagian dari keluarga ini, bukan sebagai pembantu lagi, tapi sebagai istri sah? Tanya Noura dengan suara pelan, nyaris bergetar. Rina menoleh cepat, wajahnya memerah. Bu, kami ini dari kampung. Nggak punya apa-apa. Kami cuma orang kecil. Kami takut orang bakal menghina. Noura menghela napas panjang. Orang akan selalu bicara. Tapi aku lebih percaya pada perasaan yang aku lihat dengan mata sendiri. Aku ingin kalian ada untuk Karem. Saat aku tidak bisa mendampinginya. Tangis pun pecah. Sari menutupi wajah dengan kedua tangan. Rina memeluk Noura dengan gemetar, sambil terus berkata, terima kasih, Bu. Di ruang tengah, Karem berdiri menatap dari balik pintu. Ia tak menyangka istrinya memiliki kekuatan hati sebesar itu. Ia menyeka ujung matanya yang mulai basah. Hari-hari berikutnya di rumah itu dipenuhi suasana canggung tapi perlahan menjadi lebih tenang. Persiapan pernikahan mulai dilakukan. Tanpa hiruk-pikuk, tanpa pesta besar. Noura bahkan turun tangan memilihkan gamis putih gading untuk Rina dan Sari. Ia meminjamkan perhiasan miliknya dan memesan henna artis dari Jeddah yang biasa mendandaninya dulu saat pernikahan sepupunya. Satu sore menjelang hari akad, Noura memanggil Rina dan Sari masuk ke kamarnya. Di atas ranjang sudah tergelar 2 kain panjang dan beberapa bros. Ini milik ibuku, katanya sambil menunjuk selendang satin berwarna lembut. Dia dulu memberikan ini saat aku menikah dengan Karem. Sekarang aku ingin kalian memakainya saat akad. Sari terisak. Rina berlutut dan mencium tangan Noura. Bu, ini terlalu besar untuk kami. Cinta yang besar pantas dirawat oleh hati-hati yang tulus, ucap Noura. Langit Riyadh sore itu mulai memerah. Angin bertiup pelan membawa aroma bunga melati dari kebun belakang. Di dalam rumah itu, 3 perempuan dengan latar berbeda duduk bersama. Tak ada kebencian, tak ada dendam. Hanya rasa hormat yang tumbuh karena cinta yang tidak diperebutkan, melainkan dibagi dengan ikhlas. Langit Riyadh pagi itu tampak bersih, tanpa awan, seolah ikut menyiapkan suasana untuk sebuah janji sakral yang akan terucap. Di dalam rumah keluarga Al-Fahd yang besar tapi tenang, suasana terasa berbeda. Tidak ada dekorasi berlebihan, tidak ada keramaian khas pesta pernikahan. Semua berjalan sederhana, tapi terasa hikmat. Di ruang tengah yang luas, dibentangkan karpet tebal warna krem. Di tengahnya, sebuah meja kayu bundar sederhana telah disiapkan. Di sisi kanan duduk Karem Al-Fahd dengan pakaian gamis putih bersih dan sorban yang dililit rapi di kepalanya. Di hadapannya, seorang ustaz tua dari lingkungan Al-Malas memegang lembaran akad. Beberapa kursi di belakang ustaz diduduki oleh 2 pria parubaya dari keluarga besar Karem. Mereka adalah paman dari pihak ayah dan sepupu jauhnya, yang memang tinggal di Riyadh. Tak ada keramaian keluarga besar. Hanya kerabat dekat yang hadir, dalam diam dan hikmat. Di ruangan sebelah, Noura berdiri di depan cermin. Wajahnya tenang, meski matanya sedikit sembab. Ia mengenakan abaya berwarna abu muda dan jilbab satin. Di tangannya, ia membawa 2 kotak kecil berisi perhiasan dan 2 selendang milik ibunya yang dulu pernah ia berikan pada Rina dan Sari. Ia melangkah pelan menuju kamar tamu, tempat Rina dan Sari duduk berdampingan di atas dipan panjang. Rina terlihat gugup, berkali-kali menarik napas panjang. Sari duduk diam, tangannya mengepal di pangkuan. Ini sudah waktunya, ucap Noura sambil tersenyum lembut. Ia menyerahkan selendang itu kepada masing-masing dari mereka. Rina mengecup ujung tangan Noura, begitu juga Sari, dengan mata berkaca-kaca. Tak lama, terdengar panggilan dari ruang tengah. Akad akan dimulai. Rina dan Sari tidak duduk bersama Karem saat akad berlangsung. Mereka menunggu di belakang tirai, didampingi Noura. Suara ustaz mengalun pelan membacakan ijab kabul. Disusul suara Karem yang menjawab dengan mantap. Tak ada suara musik, tak ada tepuk tangan. Hanya lirih doa yang dibisikkan oleh semua yang hadir. Setelah 2 akad berlangsung bergantian, ustaz mempersilakan kedua istri baru untuk keluar dan duduk di sisi Karem. Rina melangkah lebih dulu, diikuti Sari.
Mereka duduk di samping sang suami dengan kepala tertunduk. Karem menatap mereka sebentar, lalu menoleh pada Noura yang berdiri agak jauh. Tatapan mereka saling terkunci. Tak satu kata pun terucap. Tapi dari matanya, Karem tahu bahwa ia sangat mencintai istrinya itu. Noura lalu melangkah pelan ke depan. Ia memberikan masing-masing satu kotak perhiasan kecil kepada Rina dan Sari. Pakai ini saat kalian mengurus rumah. Bukan untuk cantik-cantikan, tapi sebagai pengingat bahwa aku merestui kalian. Dan aku percaya, kalian akan menjaga dia dengan hati yang jujur. Sari langsung menangis, menunduk dalam-dalam. Rina menggenggam tangan Noura erat-erat. Saat hari mulai bergeser ke siang, semua tamu pulang satu persatu. Tak ada pesta, tak ada iring-iringan. Karem duduk di ruang tamu bersama Rina dan Sari, sementara Noura menyiapkan teh di dapur. Tak ada kata ucapan selamat berlebihan. Tapi ada suasana damai yang terasa. Di rumah itu, 3 perempuan dari dunia yang berbeda kini duduk dalam ikatan yang sama. Bukan karena dipaksa, tapi karena dipilih dengan kerendahan hati. Pagi itu, suhu Riyadh cukup bersahabat. Angin padang pasir yang biasanya panas terasa lebih lembut menyapu halaman rumah keluarga Al-Fahd. Mobil hitam besar dengan pelat diplomatik sudah menunggu di depan gerbang. Tuan Karem Al-Fahd bersiap berangkat ke Eropa untuk urusan bisnis, seperti biasanya. Di dalam rumah, suasana hening tapi tak menegangkan. Rina dan Sari sibuk di dapur, menyiapkan sarapan terakhir sebelum Karem berangkat. Noura berdiri di depan cermin kamar, menyematkan bros kecil di ujung hijabnya. Tak ada yang berubah dari wajahnya, tenang, dewasa, dan penuh kendali. Setelah semuanya siap, Karem duduk di ruang makan. Di meja bulat yang biasa mereka gunakan, tersedia teh mint hangat, roti pipih, dan sup ringan. Ia tidak makan banyak, hanya sesekali menyeruput teh sambil melirik ke arah istri-istrinya yang sibuk menyelesaikan piring. Rina, Sari, duduk sebentar, ucap Noura dari ambang pintu. Keduanya langsung menurut. Mereka duduk di samping Karem, berhadapan dengan Noura. Noura berjalan perlahan, lalu duduk di kursi di hadapan mereka. Tangannya menggenggam satu tas kecil berwarna krem, dari kulit unta asli. Ia meletakkan tas itu di tengah meja. Di dalam tas ini ada daftar kebutuhan rumah untuk 2 bulan ke depan, jadwal pembayaran listrik dan air, juga beberapa catatan penting. Ucapnya tanpa menatap langsung, matanya justru tertuju ke jendela. Karem memejamkan mata sejenak, menyandarkan punggung ke kursi. Ia tahu betul apa makna dari tindakan ini. Noura akan kembali ke rumah orang tuanya sementara waktu, seperti biasa setiap kali Karem pergi lama. Bukan karena ia menghindar, tapi karena semua sudah terbiasa seperti itu. Noura lalu menoleh ke Rina dan Sari, satu persatu. Kalian berdua tahu, aku bukan orang yang pandai menunjukkan rasa. Tapi kalau hari ini aku bicara, bukan karena aku tidak percaya kalian. Justru sebaliknya. Rina menunduk, berusaha menahan air mata. Sari mencubit jari sendiri, agar tetap kuat. Aku tahu kalian mencintai Karem dengan cara kalian sendiri. Tapi yang aku minta, jaga dia. Rawat dia. Saat dia lelah, jangan diam. Saat dia marah, jangan tinggalkan. Saat dia butuh tempat bersandar, jadilah tempatnya. Bukan karena kalian harus, tapi karena kalian mau. Karem menunduk pelan. Sorot matanya terlihat berat menahan emosi. Noura lalu bangkit dari kursi. Ia berjalan ke arah suaminya, merapikan sorban Karem dengan jari yang bergetar sedikit. Kau tahu, aku tidak pernah keberatan jika kau mencintai orang lain, asal mereka membuatmu lebih kuat. Dan aku percaya, mereka akan melakukannya. Ia mencium punggung tangan Karem, lalu berbalik ke arah Rina dan Sari. Duduklah di tempatku kalau aku tidak ada. Tapi jangan pernah abaikan siapa dirimu. Langkah Noura pelan saat menuju keluar rumah. Ia tidak menangis, tidak menoleh, tidak menggantungkan pandangan. Tapi sebelum benar-benar melewati pintu, ia berkata lirih dengan punggung masih menghadap mereka. Jaga dia baik-baik saat aku tidak ada. Bukan karena aku lelah, tapi karena aku mencintainya. Dan aku tahu, kalian juga. Mobil Karem pun berjalan perlahan keluar dari halaman. Dari dalam mobil,
Karem menoleh ke jendela. Rina dan Sari berdiri berdampingan di ambang pintu, dengan wajah bingung antara haru dan gugup. Tak ada senyum di wajah mereka, hanya rasa tanggung jawab yang begitu besar membungkus hati. Cinta sejati tidak selalu datang dari rasa memiliki. Kadang, cinta yang paling kuat justru hadir saat kita rela berbagi, demi melihat orang yang kita cintai tetap bahagia, utuh, dan tidak kesepian. Cerita ini tidak selalu diangkat dari kejadian nyata yang benar-benar dialami oleh tokoh utama. Demi menjaga privasi, nama-nama dan lokasi dalam cerita ini, semua telah disamarkan. Jika ada kemiripan dengan kisah siapapun, itu hanyalah kebetulan semata. Kisah ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak manapun, melainkan sebagai cermin, bahwa dari kehidupan yang paling sederhana pun, ada pelajaran besar yang patut direnungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Menurut kamu, benarkah keajaiban sejati selalu menemukan jalannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ingat pastikan like, komen, dan subscribe Mivena Story HD, supaya kamu tak ketinggalan kisah terbagus dan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya di jam yang sama. Tetap percaya, kebaikan selalu punya cara untuk membahagiakan kita. Selamat datang di Mivena Story HD. Salam hangat dariku, Bunda Fenty.